Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Kemarin tanggal 8 Agustus, saya tidak menyapa Anda sekalian dalam kisah para orang kudus setiap hari, karena kebetulan kemarin adalah hari Minggu, dan biasanya hari Minggu saya mengisinya dengan permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Padahal kemarin tanggal 8 Agustus, sebenarnya kita juga dalam gereja memperingati beberapa orang kudus, yakni Santo Dominikus pengaku iman, juga Santo Syriacus, Largus, dan Smaragdus martir. Juga pada tanggal 8 Agustus diperingati orang kudus lain, yakni Santo Hormisdas martir. Saya ingin membacakan sedikit tentang orang kudus yang terakhir ini yang diperingati pada tanggal 8 Agustus, yakni Santo Hormisdas martir. Pada masa kejayaan kerajaan Sasanid di Persia selama 4 abad, seni dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Demikian pula agama yang dijadikan agama nasional sangat berkembang. Sementara agama Kristen sedapat mungkin dihambat. Pada abad ketiga, Raja Bahram mengalahkan Khosroes kedua dan dengan kejam melancarkan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Raja ini suka mengorbankan manusia. Untuk itu ia tidak segan-segan memilih kurbannya di antara orang-orang Kristen. Hormisdas menjadi salah satu orang pilihan untuk dijadikan kurban persembahan. Ia adalah bangsawan keturunan raja dari dinasti Achaemenid. Sesudah disuruh datang ke istana, ia dipaksa meninggalkan imannya dan memeluk agama nasional. Sebagai seorang pangeran yang berani, Hormisdas menjawab, "Jikalau aku lakukan apa yang engkau perintahkan, maka aku menghina Tuhanku dan melanggar hukumnya. Siapapun yang tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan, tentu saja kesetiaannya kepada raja akan kendur, karena raja adalah seorang manusia biasa. Jika orang yang melanggar perintah raja dijatuhi hukuman mati, bagaimana nasib manusia yang berani melawan Allah?" Mendengar kata-kata Hormisdas ini, raja naik darah dan menyuruh membelenggu Hormisdas. Harta miliknya disita. Ia ditugaskan menjaga kuda-kuda perang dan membersihkan kandang kuda. Meskipun mengalami penderitaan hebat, Hormisdas tidak bersedia menyangkali imannya. Oleh karena itu, ia dihukum mati. Tanggal 9 Agustus, gereja memperingati Santo Oswaldus martir. Putra Raja Northumbria ini mengungsi ke Biarahai setelah ayahnya gugur dalam suatu pemberontakan. Ia dibaptis dan beberapa waktu kemudian ia berhasil merebut kembali kerajaan, bahkan memperluasnya. Dengan bantuan Santo Aidan, ia mengkristenkan rakyatnya. Oswaldus gugur dalam suatu serangan dari seorang raja kafir. Santo Oswin menggantikannya sebagai raja dan misionaris. Akan tetapi, ia pun kemudian dibunuh oleh Raja Oswai. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 9 Agustus, yakni Santo Oswaldus martir. Tuhan memberkati.